Kita kembali lagi di Sapa Indonesia Malam. Saya Cynthia Rompas. Saudara, program cek kesehatan gratis meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mengurangi beban biaya akibat penyakit yang seharusnya bisa dideteksi sejak dini. Namun bagaimana meningkatkan akses masyarakat untuk program ini? Kita akan bahas bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAKMI. Sudah ada Mas Hermawan Saputra dan juga warga yang mengikuti cek kesehatan gratis. Sudah ada Ibu atau Mbak ya nih ya, Mbak Rina Bahmi serta kita langsung akan membahasnya. Mbak Rina, tadi gimana cek kesehatannya? Sulit nggak? Alhamdulillah tidak sulit, dipermudah dan kira-kira hampir 2 jam lah selesai semua. Ngantri? Ngantri. Tapi yang dicek apa saja di Mbak Rina? Dan saat dicek ini ada penjelasan yang cukup lengkap tidak dari dokter yang berjaga? Oh, sangat lengkap sekali. Pertama saya lewat pendaftaran. Kebetulan pendaftaran itu memakai aplikasi ya. Langsung datang ke puskesmas terdekat. Puskesmas Ciater, kebetulan saya berada di daerah Ciater. Terus setelah dari pendaftaran Ciater sama ini langsung ke cek tekanan darah. Tekanan darah, terus lingkar perut sama tinggi badan. Setelah itu ke lab. Jadi ada apa saja hasil dari pemeriksaan cukup dijelaskan? Informasinya cukup dijelaskan ya oleh dokter di sana ya? Alhamdulillah cukup jelas. Setelah saya udah cek semua, terakhirnya saya langsung ke dokter dengan hasil dari lab sama tadi mata, gigi. Pokoknya lengkap lah semualah. Untuk mendaftarnya gimana nih Mbak Rina? Saya kebetulan mendaftarnya di informasinya lewat warga ya, dan lewat puskesmas setempat bahwa diadakan cek kesehatan gratis. Hari itu juga saya langsung langsung daftar. Besok paginya saya langsung ke puskesmas. Oke, jadi memang bertepatan dekatan dengan hari ulang tahun ya berarti ya Mbak Rina ya? Iya, betul Mbak Cynthia. Oke, selamat ulang tahun juga kalau gitu untuk Mbak Rina. Saya ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, ini kan programnya memang dilaksanakan akan menyasar 20.000 puskesmas. Kalau dari catatan IAKMI ini, bagaimana kesiapan dari nakes dan juga fasilitas kesehatannya? Ya, jadi Mbak Cynthia, kami memantau 2 hari ini ya perjalanan penyelenggaraan cek kesehatan gratis ini. Rupanya ada banyak sekali tantangan di lapangan karena kalau kita di Pulau Jawa dan khususnya kota-kota besar sebenarnya tidak ada masalah, bahkan bisa lebih dari kuota sekitar 30 orang per hari. Tetapi di daerah ini rupanya belum banyak antusiasme masyarakat yang hadir. Bisa jadi karena informasi kurang untuk didapat tentang aksesnya bagaimana, pendaftaran dan juga mekanismenya bagaimana, tetapi juga yang lebih penting sebenarnya tadi kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan kita baru pada puskesmas ya sebagai penyelenggara, padahal FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat primer ini di samping puskesmas ada juga berupa klinik-klinik swasta, terutama yang sudah bermitra dengan BPJS dalam rangka jaminan kesehatan nasional. Nah, di luar Jawa atau di luar kota-kota besar ya, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, itu banyak sekali komunitas atau tempat tinggal yang jauh dari puskesmas yang ada. Maka perlu juga didekatkan dengan adanya klinik-klinik swasta ya sebagai penyelenggara juga untuk cek kesehatan ini. Itu poin yang utama. Poin berikutnya satu lagi mungkin Mbak Cynthia adalah pemanfaatan jejaring. Di daerah itu ada Pustu, ada juga Posyandu, Polindes, Poskesdes, atau bahkan jejaring seperti kecamatan, kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mempermudah informasi dan kanalisasi komunikasi agar masyarakat sadar dalam penggunaan kesempatan ini dengan baik. Mas Hermawan, yang menjadi tantangan juga adalah pendaftaran dilakukan secara online. Lalu bagaimana menyikapinya, khususnya untuk daerah-daerah terpencil? Selain itu, yang menjadi tantangan juga adalah mencegah potensi kelelahan dari para nakes. Karena ini kan memang diharapkan tujuannya untuk seluruh masyarakat Indonesia ya.
Iya, betul sekali. Pertama, rasanya sih udah disampaikan ya oleh Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya bahwa untuk pendaftaran itu tidak melulu menggunakan platform Satu Sehat secara online, Hmm, tetapi juga bisa mendaftarkan atau datang langsung bahkan ke hmm, puskesmas, terutama dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Tentu hmm. saja memang ini menjadi tantangan di daerah pedesaan atau di daerah yang jauh dari internet, infrastruktur komunikasi, jadi tetap dalam model konvensional itu tetap dimungkinkan. Ya, Nah, hal yang berikutnya adalah kalau kita bicara tentang apa namanya platform Satu Sehat juga harus ditopang juga baik. dengan fasilitas infrastruktur yang lain ya. Hmm, Nah, kemudian kalau kita bicara target populasi kita ini kan cukup besar. hmm. Sekarang ini kurang lebih 283 juta penduduk Indonesia dan semuanya akan menjadi target populasi. Tetapi dengan adanya ulang tahun ini, tentu akan terdistribusi normal ya, mulai dari Januari sampai Desember, momen ulang tahun lah yang menjadi momentum yang cukup diingat, dan Ya, itu kita berharap tidak terjadi penumpukan di oke. sentra-sentra pelayanan cek kesehatan gratis. Hmm, Paling tidak pemerintah sudah menetapkan kuota per hari ya. 30 pasien ya, terutama untuk di wilayah-wilayah kota besar ini rasanya akan Ya. kelelahan tadi akan Hmm. terantisipasi dengan baik dari nakes. Baik, saya kembali ke Mbak Rina. Mbak Rina, berdasarkan pengalaman Mbak Rina tadi melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk fasilitas kesehatannya apakah sudah memadai? Dan apakah ada yang perlu diperbaiki dari pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis ini? Oh, kebetulan kemarin itu udah memadai sama dengan rumah sakit Hmm. apa ya, rumah sakit swasta. Oke, jadi sudah cukup lengkap semuanya ya? Udah cukup lengkap. Hmm. Ada masukan mungkin yang bisa diberikan agar pelayanannya bisa lebih baik dan juga lebih menjangkau banyak masyarakat? Yaitu masukannya aja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cek kesehatan. Hmm. Apakah Mbak Rina juga sudah mengajak kerabat, keluarga untuk melakukan cek kesehatan gratis ini sebagai kado ulang tahun? Oh, langsung hari itu saya share ke warga-warga semua di lingkungan saya. Hmm. Oke, Mas Hermawan, kalau dilihat dari program ini, mekanisme pemantauannya nanti sebaiknya akan seperti apa? Ya, kalau kita ambil contoh dari Bu Rina, ini kan lebih dekat ya, karena ini di wilayah Tangerang Selatan, masih dekat dengan ibu kota dan Ya, aksesibel ya untuk semua. Nah, ke depan ini yang kita perlu pikirkan bahwa semua masyarakat itu bisa menggunakan, baik mereka yang sudah menggunakan kartu Indonesia Sehat atau terdaftar menjadi peserta JKN BPJS ataupun tidak, itu dimungkinkan untuk cek kesehatan gratis. Tapi yang menarik nanti kalau terjadi temuan tindak lanjut untuk perawatan dan pengobatan bagi mereka yang beresiko karena adanya kasus tertentu, ini yang harus dipikirkan. Orang-orang yang JKN BPJS-nya inaktif itu harus dimudahkan dan kita hmm. jadikan momentum pemeriksaan ini menjadi momentum peningkatan universal health coverage atau kepesertaan ya JKN oleh BPJS, dan ini mudah-mudahan juga akan diperkuat dengan cara memperkuat layanan primernya. Mbak Cynthia, Ya, sedikit saya kaitkan, banyak klinik-klinik swasta sebenarnya yang berpotensi kerjasama dengan BPJS. Tapi baik. sebaliknya, mudah-mudahan BPJS juga memperkuat klinik swasta dengan tidak mudah untuk memutus hubungan apabila terjadi pengajuan kemitraan atau juga ada hal-hal yang menyangkut dinamika kerjasama. Ini akan mendekatkan akses masyarakat terhadap Ya. pengobatan dan cek kesehatan gratis ini untuk kebaikan bangsa. Ini yang menjadi catatan penting buat kita, Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAKMI Hermawan Saputra dan juga warga yang sudah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis Mbak Rina Bahmit. Terima kasih sudah berbagi di Sapa Indonesia Malam.